Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke tempuyung. Tempuyung ini insya Allah banyak tumbuh di Indonesia. Kalau secara umum biasanya kita akan temukan di pematang sawah ataupun di kebun ataupun di selokan-selokan atau di bebatuan. Nah, tempat tumbuh ini mengindikasikan bahwa salah satu fungsi daripada tempuyung ini adalah memecah bebatuan yang ada di dalam tubuh, yaitu secara umum bisa digunakan pada kasus batu ginjal ataupun batu empedu. Kalau dari bentuknya ini ada gerigi-gerigi, ini arahnya ke bawah, arah ke ginjal. Kemudian tempat tumbuhnya dekat dengan tanah, arahnya ke bawah juga. Warna hijau, cenderung hijau ini ke atas, dan juga agak kekuningan, cenderungnya ke tengah. Sehingga nanti secara empirik biasanya tempuyung digunakan untuk kasus-kasus masalah organ atas, organ tengah maupun organ bawah. Rasanya ya ini cenderungnya pahit ya, tidak pahit mutlak tapi cenderung ke arah pahit dan juga dingin, sehingga nanti digunakan pada kasus-kasus sindroma panas ya, sindrom panas. Kemudian untuk arah meridiannya ini saya belum temukan secara TCM ya. Tetapi kalau dari apa yang saya rasakan, arahnya cenderung ke liver, kemudian ke bladder ya, liver dan juga ke bladder, arahnya ke sana. Mungkin nanti bisa dikoreksi atau ada penambahan yang lain. Kemudian cara pemakaian ini biasanya yang digunakan adalah daunnya, yang paling sering adalah daunnya, tetapi ada juga yang menggunakan herba, yaitu keseluruhan daripada tanaman. Kurang lebih 15-60 gram, dikeringkan terlebih dahulu, baru kemudian direbus, sehingga sarinya lebih mudah keluar dibandingkan kalau dalam posisi masih segar. Kalau untuk pemakaian luar, ya untuk pemakaian luar tentunya pada kasus-kasus panas juga. Contohnya di sini misalnya adalah pada kasus bisul. Bisul kita bisa artikan panas karena di sana ada pus atau nanahnya. Jadi nanah itu dia sifatnya lembab, panas, maka bisa diberi dengan tumbukan daun tempuyung ini, atau luka bakar, panas kering, atau wasir yang sifatnya adalah panas, ya. Yang sifatnya adalah panas, cukup ditempelkan atau dengan cara kompres. Kemudian yang sering penyakit-penyakit yang sering tempuyung ini digunakan, yaitu salah satunya adalah ini sudah ada sebenarnya batu di saluran kencing ya, adanya batu ginjal. Nah ini dia sifatnya cenderung memecah tetapi halus ya, memecah tetapi halus, sedikit berbeda mungkin dengan herba-herba yang lain yang sifatnya juga memecah batu ginjal seperti kumis kucing misalnya, itu dia cenderungnya besar. Jadi yang dikhawatirkan biasanya kalau kasus batu ginjal adalah ketika kita akan pecah batunya tetapi pecahannya besar, malah akan melukai saluran kencing atau ureter, sehingga malah menyebabkan nanti mungkin perdarahan ataupun infeksi baru. Kemudian kasus yang lain adalah batu empedu. Meskipun sebenarnya batu empedu ini cenderungnya adalah karena masalah stagnasi Qi di liver plus dengan saluran digestif ataupun pencernaan yang tidak lancar ya, karena memang liver empedu dengan usus halus itu sebenarnya satu rangkaian ya, satu rangkaian sistem pencernaan. Kemudian arah ke disentri ini masih saluran pencernaan, wasir masih sama, tapi yang jelas ini arahnya ke panas. Jadi terjadinya batu itu pun juga panas. Jadi kalaupun mungkin kita bisa melihat gurun pasir, dia di sana banyak pasirnya, maka kenapa bisa muncul pasir? Karena adanya panas yang menyengat. Kalau banyak air, biasanya dia akan menjadi lapuk dan menjadi tanah. Oleh sebab itu kasus-kasus batu, baik batu ginjal ya, saluran kencing ataupun batu empedu, itu biasanya kondisi orang tersebut adalah panas ya, atau dalam kata lain kurang mendapatkan cairan ya, kurang cairan, kurang minum ya, sering menahan kencing akan menyebabkan panas, kemudian jarang minum sehingga panasnya menjadi double.
Kemudian disentri ini sifatnya panas, wasir juga yang sifatnya panas, bukan sifat yang dingin. Rematik atau GOT ya, ini juga arahnya lebih ke panas ya. Biasanya akan ada kasus ya kalau sudah rematik ya, dia biasanya sudah masalahnya ada di ginjal ya, ada di ginjal. Kemudian radang usus buntu, ini sifatnya panas karena ada radang. Kemudian sebenarnya kalau radang usus buntu ini yang sering bermasalah itu adalah limpa dan paru ya. Limpa dan paru tidak bisa menaikkan feses yang ada di usus besar di bagian ascendant atau sebelah kanan ya. Sehingga ketika dia tidak naik maka akan tertahan dan masuk ke area apendik atau usus buntu, dan ini akan menyebabkan nanti radang. Beberapa kasus dengan menguatkan limpa paru maka kemudian radang ini bisa mereda. Nah, salah satunya karena tadi ada warna kekuningan yaitu arahnya ke tengah yaitu limpa, maka dia punya efek ke radang usus buntu. Kemudian juga ada radang pada payudara atau mastitis, ini juga bisa ya karena arahnya juga ke atas. Bisul sifatnya lembab panas. Kemudian arah Besermani ini arahnya lebih ke kelemahan ginjal. Darah tinggi yang sifatnya panas ya, bukan yang dingin. Luka bakar, api, panas ya. Kemudian pendengaran kurang atau tuli, ini efek daripada masalah yang ada di ginjal. Jadi ginjalnya bermasalah biasanya berkaitan dengan masalah saluran kencing ya, adanya batu ya, karena batu ini terkadang tidak terlihat ya, tidak terlihat baik dengan dalam artian batu yang masih kecil mungkin tidak akan terlihat dengan ketika dicek di lab begitu ya, tetapi mungkin akan kita rasakan ketika mungkin kencing tidak lancar. Kemudian arah ke memar karena adanya benturan atau trauma fisik, bukan memar yang merupakan kelemahan limpa ya, yang biasanya kalau orang jalan kecapean kemudian tiba-tiba muncul memar, bukan yang seperti itu ya, tapi memar karena adanya benturan benda tumpul, maka bisa digunakan tempuyung ini. Oke, kemudian kita